Kalau kondisi awal dari bangunan tersebut yang kita desain itu, jadi itu merupakan istilahnya proyek estafet daripada Jalan Bung Karno itu sendiri. Jadi sesuai master plan yang sudah ditawarkan atau sudah jadi, itu jadi nanti dari utara itu terus sampai ke selatan itu akan ada pos-pos bangunan-bangunan yang memang sudah dirancangkan oleh Kabupaten Banyumas. Jadi nanti di depan ada gerbang utara seperti yang sekarang sudah jadi, nanti di tengah itu ada menara pandang, nanti ada masjid yang juga berkolaborasi dengan Pak Ridwan Kamil, nanti ada perumahan dan segala macam. Itu sampai ke ujung bermuara pada gerbang selatan tersebut. Nah, akhirnya kita mendapat kesempatan itu untuk berkolaborasi untuk mendesain gerbang selatan itu sehingga nanti akan melengkapi daripada master plan itu. Nah, gerbang selatan ini kondisi awalnya ya memang hanya terdiri dua island jalan. Jadi ada jalan yang terpisahkan oleh dua island di tengahnya, yang mana tersebut akhirnya yang menjadi site atau areal yang kita desain sampai kemarin. Serambi Kusno ya, Serambi Kusno itu awalnya kita kepikiran di mana Serambi itu kan emang suatu tempat untuk beraktivitas ya, berkomunal. Dan itu emang tujuan dari desain itu kan emang ruang komunal baru. Dan dari Kusnonya itu adalah nama lain dari Bung Karno, betul kan? Betul. Nama lain dari Bung Karno, karena itu terletak di Jalan Bung Karno. Akhirnya kita usung nama Serambi Kusno. Mungkin ada tambahan? Untuk tambahan lain, sebenarnya kita ini ya permainan nama aja. Jadi sebenarnya karena yaitu Jalan Bung Karno, terus akhirnya tempat itu harapannya desain itu tuh menjadi ruang komunal yang dimana masyarakat memang selain fungsi utamanya menjadi gerbang perantara masuk dan keluarnya aktivitas di dalam jalan tersebut, kita juga pengen jalan tersebut aktif menjadi ruang komunal di mana banyak masyarakat yang bisa beraktivitas. Nah, karena tempat beraktivitas itu identik dengan tempat yang luas dan segala macam, akhirnya kita pikiran untuk menamai itu Serambi Kusno, karena ya seperti selasar itulah untuk berkomunal, berkumpul dan segala macam. Kalau konsep arsitektural yang kita tawarkan, kita melakukan ini mungkin dengan pendekatan neovernakular, jadi tetap kita mengusung kebudayaan dari lokal untuk kita jadikan inti dalam studi bentuknya, tapi kita tetap menambahkan sentuhan-sentuhan modern di dalam eksekusinya. Jadi kalau bisa diperhatikan, bangunan ini terdiri dari beberapa skulptur yang dimana dia berinti atau berbentuk dasar itu bentuk kudi, dimana itu merupakan salah satu senjata budaya khas Banyumas, dan kita transformasikan bentuknya ke berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya lebih ke futuristik, ada yang bentuknya juga nanti lebih ke tradisional. Bahan-bahannya pun kita sesuaikan, ada yang menggunakan beton biasa, ada yang dengan metal cutting dan segala macam. Hal itu kita lakukan karena kita menyelaraskan filosofis kita waktu mendesain. Jadi ada empat pilar, mana 4 pilar tersebut yang digagas oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi Serambi Kusno itu kita rencanakan memang awalnya untuk tempat komunal ya. Jadi kalau ditanya apa yang menarik ya, tempat itu bisa mendatangkan orang banyak dan nyaman sebenarnya sih. Kita poin utama itu di kenyamanan dan keamanan. Karena kawasan itu ada di tepi jalan besar ya. Nah, itu kita utamakan keamanan dan kenyamanan pastinya. Yang menjadi pembeda adalah yang tadi itu sculpture, di mana ada 4 sculpture itu yang kita rencanakan dengan memiliki filosofis tertentu sehingga kawasan tersebut menjadi wahana edukasi juga untuk masyarakat Banyumas. Mungkin kan banyak yang belum tahu apa itu kudi, apa itu yang batik apa, mungkin seperti itu. Dan untuk point of interest-nya, mungkin emang dari dua sisi jalan tersebut kita udah merancang ada dua sculpture ya, dengan gate masuk dari selatan dan masuk dari utara. Jadi mau dari poin apa sih namanya? View to set and view from set itu kita dapat semua sih. Kalau kendala dalam mengolah desain ini mungkin lebih kepada, karena ini kan jalan utama, jalan yang intensitasnya itu cukup tinggi. Biarpun sekarang mungkin oleh dinas terkait sudah dimatikan 2 titik supaya nggak jadi jalan ya istilahnya full aktif jalurnya. Cuman pada akhirnya itu nanti akan ada traffic light juga bahkan di situ dan segala macam. Nah, kendala kita itu kita menyesuaikan desain yang nanti akan ada di 2 island jalan itu supaya
ketika itu nanti sudah terbangun, itu ketika orang beraktivitas itu dia akan aman. Makanya kemarin kita juga sempat melihat probabilitas dari rata-rata kecepatan atau rata-rata orang yang melintas di situ itu kira-kira di kecepatan berapa, sehingga kita akhirnya harus berkompromi dengan seperti memberi barikade ya, barrier dengan area yang dia agak sedikit menonjol ke belakang, sehingga area bibir-bibir daripada island ini nantinya akan menjadi area pembatas, sehingga saat beraktivitas di dalam situ nanti orang selain akan nyaman yaitu aman gitu. Karena kendala pembangunan sebenarnya saat pembangunannya itu bisa dikatakan mungkin nanti nggak akan ada kendala yang berarti, karena memang dari segala material segala macamnya itu standar. Cuman mungkin pembentukan budinya, pembentukan skulptur itu yang nanti kita butuh memang benar-benar orang yang profesional di bidang tersebut untuk bisa akhirnya mengakomodir bentuk yang sesuai dengan yang sudah kita rancang. Harapan kami terhadap public space ini mungkin selain menjadi ruang berkumpul, public space ini nantinya juga bisa menjadi ruang berkomunal yang bisa di dalamnya seperti tadi aku sudah bilang menjadi wisata edukasi. Jadi karena kita mendesain selain skulptur untuk orang berkomunal, di bagian timur itu kita juga menyeting seperti kayak rumah baca atau perpustakaan itu yang nantinya mungkin bisa berisi buku-buku yang sistemnya mungkin ya kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Cuman kita menyeting itu dengan harapan ketika ruang ini nanti aktif, jadi orang ke situ nggak hanya istilahnya kongko-kongko aja, tapi ada nilai yang mereka bisa dapatkan dari tempat mereka berpijak kayak gitu. Karena skulptur itu kita desain mewakili berbagai macam filosofis yang di dalamnya itu kita coba sampaikan, dan kita harap masyarakat yang ke situ tuh aware terhadap budaya di kotanya sendiri gitu. Betul. Kalau dari aku sih semoga arsitek bisa berkontribusi terus dan berkarya untuk pemerintah Kabupaten Banyumas.